orang menghilang ini akan menciptakan konflik dan rasa tidak percaya antara masyarakat dan polisi. Ketegangan meningkat ketika penduduk sekitar menemukan bagian-bagian tubuh yang dimutilasi di kanal-kanal Jakarta. Polisi yakin tersangkanya adalah Dr. James Suhendra, seorang pelopor jenius dalam medis prostetik mekanis. Dr. James Suhendra menjadi tersangka ketika pasien-pasien mereka adalah menghilang. Orang-orang dulu. Sampai sekarang, polisi masih Hola, di episode potongan sinema kali ini, saya akan membahas film berjudul VHS 94. Film omnibus ini terdiri dari 6 film pendek yang akan mengajak kita menonton film dari sudut pandang kameramen yang merekam adegan film ini dengan format video VHS khas tahun 90-an. Kali ini yang akan saya bahas episode yang berjudul The Subject, karya sutradara Timo Cahyanto. Film The Subject ini menceritakan tentang ilmuwan gila bernama Dr. James Suhendra yang telah menculik banyak orang dan memutilasi korban-korbannya untuk kemudian tubuh manusia itu diubah menjadi mesin pembunuh. Tak sedikit korban-korban berjatuhan akibat percobaan Dr. James itu. Salah satu korban yang diculiknya adalah seorang gadis berusia 23 tahun berinisial SA. Gadis yang sudah diubah kepalanya dengan kamera ini merupakan percobaan pertamanya yang berhasil. Dia pun bangga sekali dengan gadis kamera hasil ciptaannya itu. Tapi rupanya, meski sudah menjadi mesin, gadis itu masih dapat mengingat siapa dirinya. James yang sudah senang menjadi kecewa. Soalnya, setiap ciptaannya itu harusnya sudah seperti mesin dan kurang perasaan manusianya. Saat ingin membetulkan gadis kamera itu, tiba-tiba anggota kepolisian menggerebek lab tempat riset Dr. James itu. Tanpa ragu-ragu dan tak ada niat ingin menahan ilmuwan gila itu di penjara, Kapten Hasan yang memimpin anggota kepolisian langsung menyuruh anggotanya untuk menembak Dr. James di tempat. Jono, anggota junior di grup itu, diberi tugas untuk merekam penggerebekan itu oleh Kapten Hasan. Saat Jono berkeliling melihat lab itu, dia menemukan gadis kamera. Kapten Hasan lalu mau menghabisi gadis kamera yang dianggapnya sudah menjadi monster itu. Jono pun melarangnya, tapi tak dipedulikan sama atasannya itu. Gadis kamera itu pun melawan, dan tiba-tiba lampu di lab itu mati. Rupanya, Dr. James sudah memasang jebakan agar siapapun yang masuk ke situ tak akan bisa keluar lagi jika ilmuwan gila itu sudah mati. Lalu, tiba-tiba bangkitlah pria yang kedua tangannya sudah diganti dengan pedang besar, dan hampir seluruh tubuhnya sudah ditutupi besi. Pria pedang itu lalu menghabisi hampir semua polisi di ruangan itu, sampai tinggal Kapten Hasan dan Jono saja. Pria pedang itu tewas setelah dilempar granat sama Kapten Hasan. Berlindung, berlindung, pasti lo ngetot. Nonton film VHS 94 episode The Subject ini kayak kita lagi main video game first person shooter alias tembak-menembak orang pertama. Soalnya, gambar lebih banyak diperlihatkan dari sudut kamera gadis kamera daripada kamera milik Jono. Ada juga sih gambar yang diambil dari CCTV, tapi cuma secuil banget gambarnya. Meski secuil, gambar dari CCTV ini penting banget. The Subject ini dibuat agak beda dengan 5 film di VHS 94 lainnya. Soalnya, The Subject ini satu-satunya film yang berbahasa Indonesia. Ada subtitle bahasa Inggris di bagian bawahnya. Kan, film VHS 94 ini memang targetnya global, bukan untuk orang Indonesia saja. Kelima film lainnya dibuat menggunakan bahasa Inggris. Menurut saya, ini hebatnya sutradara Timo yang bisa bikin produser setuju film ini pakai bahasa Indonesia saja. Akting Budi Ross yang menjadi ilmuwan gila Dr. James Suhendra itu bagus banget. Bisa jadi, kedepannya dia akan kepakai untuk peran-peran antagonis. Kalau soal jalan cerita, The Subject ini memang cuma begitu saja, gak ada istimewanya. Yang dijual sama film Timo ini memang kebrutalannya
Dan kalau kamu suka film gore yang berdarah-darah, maka film VHS 94 episode The Subject jangan sampai kamu lewatkan. Demikian potongan sinema kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.